Kita hari yang kedua dalam Imlek saat ini, dan kita bersyukur karena kemarin Imlek semuanya sudah bisa merayakan dengan keluarga masing-masing. Hari ini kita ingin bahas firman Tuhan tentang menjadi lebih kaya pada masa kini dan masa yang akan datang. Ya, itu kalau Imlek itu selalu ada perkataan semakin sukses, semakin makmur, semakin makin diberkati. Apalagi kalau lagi malam Sinja, lagi rame-rame, ada satu, saya lihat di status di WA seorang itu, pelayan restorannya bilang ini, semoga makin kaya tahun ini. Yang lain yang ikut yang makan itu, amin. Wah, kalau dia bilang kaya langsung amin. Ya, nggak salah. Tapi kita akan melihat bagaimana dalam terang firman Tuhan supaya kita betul-betul kaya rohani dan kaya jasmani. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kaya, Tuhan yang memiliki segala kekayaan dalam dunia ini. Dan pada hari ini kita ingin membahas dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan 31. Nanti Bapak Ibu akan bisa baca sendiri di sementara saya sampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini menolong kita untuk membuka pikiran kita, apa sih yang harus kita buat dengan kekayaan yang kita miliki, dengan hal-hal yang kita akan bisa dapatkan. Karena ada 3 bagian. Yang pertama, kita akan bicara soal kekayaan dunia itu bisa menipu. Kekayaan dunia itu bisa menipu. Yang kedua, hidup di atas kemustahilan. Mari kita hidup dalam kemustahilan. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi lebih kaya pada masa kini dan masa yang akan datang. Nah, sekarang kita melihat dulu, kekayaan dunia itu bisa menipu. Saya ingin menggambarkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara situasi yang dialami Tuhan Yesus pada saat itu. Jadi waktu Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, mau menuju ke Yerusalem, dan dia biasa kalau dari Galilea mau ke Yerusalem itu melewati dulu sungai Yordan di sebelah timur dan berjalan. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang dari Galilea di atas mau ke selatan ke Yerusalem, mereka nggak melewati Samaria. Jadi mereka melewati sebelah timur sungai Yordan, putar dulu, waktu mau masukin ke Yeriko baru masuk. Dan saat itu Tuhan Yesus berada mau menyeberangi sungai Yordan ke Yeriko. Pada saat dia dan rombongannya, para muridnya mau sedang dalam berjalan, bisa dibayangkan tiba-tiba ada seorang yang kaya. Bukan hanya kaya, dia seorang pemimpin agama, orang yang terpandang. Tiba-tiba dia lari, dan biasanya dia lari dan dia langsung berlutut. Jadi waktu murid-murid lihat orang kaya, orang yang terpandang, orang yang memang jadi pemimpin agama juga, murid-murid bilang, wow, ini orang kaya, orang yang terpandang, orang yang pintar, bisa bertelut datang kepada Yesus. Bukankah orang ini orang yang luar biasa? Ini para murid sudah berpikir demikian, Bapak Ibu. Dan waktu orang ini bertelut, dia bilang gini, guru yang baik, apa yang harus aku buat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Murid-muridnya tambah wow lagi. Ini pasti orang rohani nih. Ini pasti orang rohani. Pasti orang yang betul-betul rindu akan Tuhan. Pasti rindu akan Tuhan. Dan waktu Tuhan Yesus bilang gini pada dia, kenapa kamu bilang aku baik? Hanya Bapa Allah yang memang itu baik. Dan kau tahu semua firman Tuhan yang engkau harus perbuat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengambil bagian orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu. Wow, waktu Yesus bilang demikian, orang muda ini yang kaya raya, dia langsung berdiri. Dia awalnya bertelut, terus langsung berdiri. Dia bilang gini, waktu dia berdiri, dia sedikit tonggakkan kepalanya dia ke atas gini. Guru, semuanya itu aku sudah buat. Jadi aku sudah buat sejak dulu. Aku taat kepada firman Tuhan. Aku lakukan semuanya itu. Apalagi yang kurang? Bapak Ibu bisa bayangkan ya.
Orang yang seperti ini sepertinya betul-betul sempurna. Dia betul-betul orang yang sudahlah, para murid kalah deh. Para murid Yesus itu kalah. Nggak ada apa-apa dengan orang ini. Dia bisa katakan demikian. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus lihat dengan muka yang belas kasihan kepada orang ini. Ada satu yang kurang darimu. Anak orang muda ini, pemimpin yang kaya raya ini mikir, apa lagi yang kurang? Apa lagi yang kurang nih? Dalam hatinya dipikir, apa lagi yang kurang? Jual hartamu semuanya dan berikanlah kepada orang miskin dan ikutlah aku. Wah, Bapak Ibu dan Saudara bisa bayangkan orang ini langsung ya sedih. Aku berharap bisa dapat sesuatu yang rohani. Masa ini harus dijual semua harta? Kenapa Yesus bilang pada orang ini seperti itu, jual harta? Karena Yesus mengajarkan kepada dia dan kepada kita, harta dunia bisa menipu. Harta yang kita miliki bisa menipu. Kita bisa menipu orang, kita bisa menipu diri sendiri. Kita bisa menipu penampilan kita. Harta dunia itu bisa menipu. Dan ini yang banyak terjadi tanpa kita sadari. Dengan kekayaan memang kita bisa buat apa saja. Kita bisa beli apa saja. Tapi hidup kekal bukan karena kekayaan. Hidup kekal itu karena Tuhan mau menolong kita. Karena kita betul-betul merasakan kuasa Tuhan. Betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi kalau kita rasa, saya bisa dapatkan semuanya itu karena saya dapat uang dan saya bisa beli apa saja. Wah, itu harta dunia bisa menipu. Banyak orang yang tanpa sadari betul-betul tertipu oleh harta dunia. Ya termasuk para pendeta juga, ada juga. Wah, kalau orang kaya langsung didekatin. Kemarin saya ketemu seorang profesor, orang Chinese. Profesor pertanian organik. Wah, ini orang pintar. Ini orang pintar. Umurnya masih 55. Jadi dia betul-betul hatinya hati untuk para petani. Dan saya lihat ini orang yang sederhana. Kalau dia mau kaya, profesor itu kalau mau kaya gampang sekali. Kalau mengajar, biasanya kalau mengajar dapat ini 3 bulan itu biasanya dapat 25 juta dari pemerintah. Itu baru tunjangan. Belum yang dia ada pertemuan ada penemuan dia, ada hak paten dia bisa dapat lebih kaya lagi. Dan dia cerita puing-puing bangunan, bekas puing-puing bangunan, dia olah jadi tanah pertanian, dalam waktu 50 hari sudah bisa panen lagi. Tanah yang berpasir itu dijadikan bawang merah dengan sistem organik. Itu bisa berbuah, bisa berlipat kali ganda hasil pertaniannya. Saya bilang ini orang pintar. Tapi dia bukan cari harta dunianya. Dia bagaimana menolong banyak orang. Bapak Ibu, harta dunia itu bisa menipu. Makanya yang Tuhan mau dari kita, jangan terikat dengan harta dunia. Karena harta dunia ini memang kita butuhkan, bukan kita buang, tapi kita betul-betul jangan sampai kita terikat dengan harta dunia. Sehingga kita akhirnya terjebak dengan hal-hal yang duniawi. Sehingga kita bisa terjebak. Karena dunia ini lagi menawarkan kepada kita loh. Kamu kalau mau berhasil, cari cuan. Nggak salah. Nggak salah. Tapi kalau kita fokusnya hanya cuan, tanpa Tuhan, maka kita akan menyembah cuannya itu. Mari kita boleh melihat di sini, Tuhan mau kita berfokus kepada Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan menyiapkan segala berkat jasmani kepada kita. Walaupun dunia ini bisa berubah, tapi kita bisa belajar di sini. Jangan terikat. Apalagi pada masa-masa kini ya, itu betul-betul lagi kampanye, semua money politik. Money politik sama money laundry sama ya.
Hampir beda-beda tipis. Saya ingat ada video berapa hari lalu saya dapat itu, mungkin saudara pernah juga dapatkan. Ada seorang politisi, lagi kampanye, tiba-tiba dia mati ditembak. Waktu dia mati ditembak, dia sampai di akhirat, malaikat bilang gini, sekarang saya kasih kamu keistimewaan, hak istimewa. 1 hari kamu boleh tinggal di surga dulu. Wah, dia ke surga, dia lihat kok semuanya hanya menyembah, ibadah, semuanya kayak menyembah pada Tuhan. Dia bilang, ini bosan di sini nih. Bosan di sini. Oke, 1 hari kemudian besokannya dia dibawa ke neraka. Di neraka, wah, dia bilang, ini kayak hotel, semuanya nikmat sekali. Dia bisa dapat makan yang enak. Dan wah, dia bilang, enak sekali nih kalau di neraka. Terus malaikat tanya sama dia, sekarang kamu mau putuskan di mana? Surga atau neraka? Dia bilang, neraka dong. Neraka tuh enak, tinggal di hotel bisa nyaman. Sampai di neraka, oke, sekarang saya masukin kamu ke neraka. Sampai di neraka, dia disiksa habis-habisan, dia dengan api yang luar biasa mengerikan bagi dia. Dia bilang sama iblis, iblis kenapa kamu buat saya kayak gini? Dulu kemarin itu hanya kampanye. Sekarang kenyataan. Wow, ini. Jadi semua bisa menipu. Tapi yang jelas bagi kita, saudara, jangan terjebak. Apalagi kalau ada orang kaya yang kasih harapan. Belum tentu loh orang kaya bisa menepati janjinya. Belum tentu. Kita jangan berharap kepada apa yang orang lain janjikan. Tapi kita berharap kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak membuka pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan yang menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Makanya kita betul-betul jangan terjebak dengan harta dunia. Jangan hati kita terjebak dengan harta dunia. Kita tahu bahwa hidup kita ini yang Tuhan berikan, hidup Yesus yang Tuhan berikan kepada kita itu jaminan loh. Jadi sekalipun kita dalam keadaan yang susah, kalau ada hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita, hidup Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, itu menjadi jaminan. Makanya apapun yang kita alami, ada kasih setia Tuhan. Lagi susah, lagi ada di bawah maupun juga ada di atas, itu tetap ada kasih setia Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang membuat kita jadi kuat. Dan ini yang kita bisa alami terus-menerus. Yang kedua yang kita bisa melihat di sini adalah berjalanlah, hiduplah di atas kemustahilan. Mari kita lihat dalam ayat yang jadi pada waktu orang muda ini, pemimpin ini meninggalkan Yesus, Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan dia berkata dalam ayat yang ke-23, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi artinya gini Bapak Ibu, sehari-hari yang kita harus lalui, kita harus berjalan bersama Yesus di atas kemustahilan. Apa yang gak mungkin, ya kalau boleh dikatakan gini, demikian saudara. Saya ada dulu pernah ada teman yang dulu pernah belajar hidup di Amerika. Ini orang kaya. Bapaknya kaya, tapi dia bilang gini, Pak Andi, saya hidup di California. Orang Indonesia sebenarnya hidup 1 tahun, 1 bulan itu $100 atau $1.000 sama aja. Mau $100 bisa hidup, mau $1.000 per bulan bisa hidup juga. Orang Indonesia tuh pintar-pintar. Saya bilang, wah boleh juga nih orang Indonesia. Bagaimana sih caranya, rahasianya? Ya gampang. Dia cari restoran yang all you can eat. Sampai di restoran all you can eat, dia makan seadanya situ, tapi dia bawa kantong plastik.
Ya ambil sebanyak-banyaknya. Ini sama aja kalau misalnya kalau orang-orang Indonesia Timur, saudara. Akhirnya kalau orang-orang Indonesia Timur, kalau diajak ada ibadah, ucapan syukur, siap-siap aja, dia pasti siapkan pulang, siapkan kantong plastik. Atau kalau enggak yang di resepsi pernikahan lah, biasanya ada saja yang bawa kantong plastik. Itulah. Tapi bagi kita, saudara, bagi kita yang hidup dari Tuhan, hidup karena Tuhan, yang tahu bahwa Tuhan sudah menyertai kita, ada hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita, percayalah, sehari-hari Tuhan pelihara hidup kita. Berjalanlah di atas kemustahilan. Nggak mungkin kita bisa hidup di Jakarta itu misalnya dengan UMR yang hanya 5 juta. Bagaimana bagi-baginya? Makanya banyak orang yang bilang gini, sekarang anak-anak muda nggak mungkin bisa dapat properti karena semuanya udah mahal, udah gila-gilaan harganya. Tapi Bapak Ibu, mari kita berjalan di atas kemustahilan. Kalau Dia yang sudah membuka pintu, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Tapi kalau kita adalah anak-anaknya yang mengasihi Dia siapkan berkatnya loh. Dia siapkan berkatnya. Makanya untuk anak-anaknya, Tuhan itu mendidik karakter kita. Supaya kita tidak terikat dengan harta dunia. Dengan harta dunia. Harta dunia itu memang menipu. Harta dunia itu memang kalau kita lihat dari segi kebutuhan kita, semua kebutuhan kita menjerit. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, kita tahu ada hidup Yesus dalam diri kita, maka kita harus percaya, Dia pasti pelihara hidup kita sehari-hari. Makanya doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Nggak dikatakan berikanlah pada kami makanan yang berlimpah-limpah. Ya bersyukurlah kemarin kita bisa makan berlimpah-limpah. Iya, berlimpah-limpah. Biasa kalau sehari-hari makanannya mungkin 2-3 lauk ya. Ini kali ini yang kemarin itu makanannya bisa 7, 8, 9, 10. Mau yang mana silakan tersedia. Ya bersyukurlah untuk yang kemarin. Tapi sehari-hari kita berdoanya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Bersyukurlah kalau saudara bisa makan secukupnya. Nggak akan mati muda. Ada teman saya sama dia sering waktu sering pelayanan. Ada satu pelayanan di kota Madiun. Paginya dikasih nasi pecel. Nasi pecel Madiun tuh enak sekali. Jam 10 disiapkan kolak. Jam 10. Jam 12 dikasih makan lagi, makan kenyang. Jam 4 dikasih duren. Jam 6 sebelum pelayanan dikasih makan lagi ya kenyang. Habis pelayanan dikasih makan lagi. Saya bilang sama teman saya ini, Pak, kok kayak gini kita ini? Iya nih, kita sebenarnya lagi dibunuh pelan-pelan. Makanya orang-orang yang suka pelayanan gitu, yang dijamu oleh yang mengundangnya, waduh itu mesti siap-siap itu, perutnya jadi begah. Kenapa? Karena disambut ini. Ya itulah kenyataan yang ada. Ini kalau orang kota. Kalau orang desa lain lagi. Kemarin saya hari Jumat saya ke satu desa. Waduh itu nikmat sekali itu. Jadi sorenya tiba di situ ngomong-ngomong soal pertanian dengan mereka, bagaimana hasil pertanian mereka itu bisa dijual. Kami ngomong-ngomong, setelah itu jam 6 tiba-tiba saya perhatikan udah disiapkan daun pisang. Ada 5 itu.
Terus taruh di depan. Terus nasi dua rice cooker itu yang besar, dituang lagi di situ. Pakai sambalnya, pakai ikan nasinya, udah nggak ada kobokan, udah makan aja. Tapi bagi saya itu luar biasa. Kenapa? Karena keikhlasan mereka makan apa adanya bersama-sama di tempat itu. Coba kalau di Jakarta kayak gitu, mana mungkin makan bersama-sama kayak gitu. Tapi saya bersyukur Ibu Leni kemarin nggak ikut. Kalau nggak satu-satunya perempuan yang ikut, waduh, tapi Bapak Ibu, itulah hidup dalam kesederhanaan, hidup yang pas-pasan, yang penting cukup, yang penting sehat, dan kita bisa sukacita di dalam sejahtera di hati kita. Kita bisa ada ketenangan dalam hati kita. Kita nggak perlu lagi pikir-pikir tentang kesehatan kita. Yang penting kita bisa jaga makanan kita dengan sehat. Dan itu sebabnya berjalanlah di atas kemustahilan. Apa yang mustahil bagi kita saat ini, tetap beriman kepada Tuhan. Dia akan pelihara. Yang penting bagi kita adalah gini, saudara. Kita setia dulu dengan hal-hal yang kecil, nanti Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Kalau kita dipercayakan Tuhan dengan harta yang memang ada saat ini, kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan tanggung jawab, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Makanya saya membayangkan, saudara, Tuhan bisa percayakan kita wilayah loh. Wilayah. Bukan hanya satu sesuai dengan ini ya. Jadi kalau kita bertanggung jawab dengan keuangan yang ada, Tuhan bisa percayakan kita wilayah. Saya ingin terus terang sih, saya ingin katakan, uang misi yang ada setiap bulan itu ada aja orang yang memberikan persembahan untuk uang misi. Tapi terus terang untuk ke Garut itu sebenarnya pas-pasan. Tapi kami bersyukur, kami coba dengan uang yang ada, yang minimal, kita usahakan untuk bisa maksimal. Dan di sana Bapak Ibu, Tuhan buka wilayah loh. Kemarin saya baru bisa mengerti apa yang maksudnya dengan perumpamaan mina. Orang yang dapat 1 mina, yang dia bisa berhasil dapat 10 mina, dikasih Tuhan 10 kota. Kemarin Tuhan percayakan itu bisa akses bisa sampai 3 kecamatan. Itu daerah yang keras. Dan saya berpikir, wow, ini cara Tuhan. Jangan kita ngeluh dengan uang yang terbatas. Tapi kita lakukan apa yang memang kita bisa lakukan. Nanti Tuhan percayakan. Tuhan percayakan wilayah, Tuhan percayakan daerah kita yang lebih luas lagi. Ini daerah-daerah yang nggak ada gereja. Saya katakan nggak ada gereja. Mereka tahu saya mata sipit. Kalau boleh dikatakan mata yang segaris. Coba kalau ketawa, nggak kelihatan matanya. Tapi mereka nggak masalah Bapak Ibu. Kenapa? Berjalanlah di atas kemustahilan. Apa yang saudara butuhkan saat ini? Dengan iman kepada Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan, berjalanlah di atas kemustahilan. Saya tidak katakan bahwa seolah-olah uang itu harus jadi musuh, harta itu jadi musuh, bukan. Tapi jangan sampai kita terikat dengan uang itu, kita menjadi hamba uang. Itu yang Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan, janganlah kita menjadi hamba uang. Tapi biarlah uang itu menjadi budak kita. Menjadi alat kita. Saya perhatikan gini Bapak Ibu. Kemarin saya jalan dengan orang muda. Dia kemarin jalan sama orang muda dari jemaat itu. Dia punya bisnis untuk masukin ke supermarket. Bahan-bahan makanan ke supermarket. Saya perhatikan dia. Oke, jadi dia lihat waktu ikut sama-sama, saya bicara sama dia, ini dengan bekerja berkolaborasi dengan dia bisa dapat untung, saya juga bisa makin luas wilayah saya untuk menjangkau para petani. Dan ini yang namanya biara pelayanan misi juga ditopang oleh orang-orang yang marketplace, orang-orang yang mengerti tentang bisnis.
Bukan berarti saya harus jauhin orang-orang yang berbisnis. Justru orang-orang berbisnis menolong pelayanan-pelayanan yang ada dalam dunia ini. Sampai profesor itu bilang gini sama kami, Pak Andi sama Mas, dengan orang muda yang ikut saya, yang penting pikirkan penjualannya aja. Nanti soal pertaniannya, nanti saya ngurus. Ini yang profesor itu bilang. Mau butuh apa? Saya bisa tolong. Di daerah mana? Saya bisa tolong. Wow, saya bilang ini cara Tuhan loh. Cara Tuhan menolong. Bapak Ibu, mari kita melihat di sini bahwa mari kita berjalan di atas kemustahilan. Apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Walaupun dengan banyak keterbatasan dalam diri kita. Nanti Tuhan yang akan makin memberkati, membuka pintu yang lebih lebar lagi. Termasuk bisnis kita, termasuk pekerjaan kita, termasuk apa yang kita rindukan. Mungkin ada di antara saudara yang berpikir, supaya saya dapat penghasilan tambahan. Bekerja sebagai karyawan, tapi ada tambahan. Silakan. Berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan, apa yang saya perlu saya buat ini untuk tambahan. Dan ini menolong kita. Menolong kita. Jadi orang muda ini yang ikut saya, dia bilang gini, saya beli Andi yang dengan teman-teman di desa-desa itu, yang mengadakan bahan-bahan yang saya butuhkan. Nanti saya fokus pada penjualan di kota, di supermarket, di kota-kota. Saya bilang oke, tidak buat seperti itu. Ya di dalamnya saya bisa ikut berbisnis juga, tapi bisnisnya bisnis kerajaan Allah. Walaupun tidak banyak, tapi paling tidak ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, pelayanan apapun, gereja membutuhkan saudara dalam bergerak bersama. Kita nggak bisa sendiri-sendiri, saya juga nggak bisa sendiri-sendiri. Tapi kalau kita bergerak sama-sama, ini pekerjaan Tuhan makin besar loh, makin luas. Apalagi kalau bicara soal kemustahilan saat ini, saudara. Tahun ini kita dapat 2 tantangan besar. 2 tantangan besar. Dan tantangan yang pertama, BMKG sudah memperkirakan tahun 2024 itu tahun yang lebih kering daripada tahun 2023. Lebih panas daripada tahun 2023. Artinya nanti hasil pertanian itu banyaknya anjlok. Makanan dari mana? Bahan pangan. Harga-harga bisa naik nih, harga-harga makanan. Telur ayamnya udah naik ya. Gula pasirnya udah 16.000. Beras aja sudah 15.000 paling murah. Itu beras yang biasa-biasa saja. Kalau mau yang lebih bagus lagi 19.000. Semua bisa naik. Ini menjadi tantangan loh untuk ini. Ini kemustahilan untuk kita, masalah yang kita hadapi. Yang kedua yang jadi tantangan, itu orang-orang yang pakar keamanan dunia, yang pertahanan dunia, mengatakan demikian. Perang dunia ketiga sudah di depan mata. Saya bisa bayangkan nggak? Korea Utara sudah mengatakan nggak ada lagi pembicaraan dengan Korea Selatan. Patung monumen untuk unifikasi jadi kesatuan Korea Utara dan Korea Selatan sekarang sudah dirobohkan oleh Korea Utara. Jadi ini Korea Utara ini pemimpinnya sudah mulai ada panas-panas ini. Sudah siap-siap kirim roket ke perang nuklir sama Korea Selatan ini. Ini perang dunia. Di Iran semua sudah terjadi gejolak-gejolak di Timur Tengah. Oh, Indonesia aman, Indonesia aman. Enggak loh. Kita nggak aman. Siapapun presidennya nanti, pasti tetap ada demonya. Demo yang berjilid-jilid. Seperti tahun 96, 97 itu bisa terjadi. Ini tantangan. Tapi bagi kita, mari kita berjalan di atas kemustahilan. Kita nggak usah pusing. Kita nggak usah bingung. Bagi kita adalah apa? Percayalah kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Berjalan di atas kemustahilan.
Karena firman Tuhan katakan demikian kepada kita sekalian. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita bukan tergantung daripada bahan makanan yang ada di rumah, pendapatan kita di sehari-hari. Hidup kita sehari-hari bukan karena dari pendapatan kita, tapi hidup kita karena kalau Tuhan mau pelihara kita, Dia pasti pelihara. Waktu kami baru dapat mobil Taruna, kan masih ada cicilan itu. Selama 3 tahun, 4,5 juta per bulan. Berat. Saya sempat berpikir, bisa nggak ya lunasin ya? Jadi sambil cuci mobil, Tuhan saya bisa lunasin apa enggak ya? Khawatir nggak? Khawatir. Tapi Tuhan bilang apa? Tenang, jangan takut. Kau pasti bisa. Aku menyertaimu. Sempat loh kami nggak bayar 3 bulan. Sudah telepon sama leasing. Ini bagaimana Pak? Ya sabar ya. Kasih saya ini. Wow, itu tidak mudah loh Bapak Ibu. 3 bulan udah, kalau bulan keempat udah bisa diambil, itu udah masuk, mau hampir masuk tahun ketiga itu. Dan puji Tuhan, ada orang yang tiba-tiba kasih 15 juta, bayar 3,5 juta jadi 13,5 juta. Wah Tuhan terima kasih. Hari bisa lunasin. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti setia. Asal kita mau berjalan di atas kemustahilan. Jangan sekali-sekali telepon orang. Jangan sekali-sekali WA orang. Boleh nggak pinjam uang ini? Boleh nggak ini? Jangan. Percayalah. Hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun ada berita-berita yang tidak menyenangkan, kita tidak perlu takut dengan berita-berita itu. Kita tidak perlu takut dengan berita-berita itu. Dia berjalannya di atas kemustahilan. Yang ketiga, Yesus bisa memberikan kepada kita hal-hal yang tidak mungkin, yang lebih lagi yang selama kita hidup. Dalam ayat 29, dalam ayat 28 Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi Petrus dan teman-temannya berpikir, ini orang kaya ini aja sudah nggak ada apa-apanya ini, orang kaya yang pemimpin ini. Dan Petrus bilang, ini kami sudah meninggalkan, sekarang upah kami apa? Apa yang kami bisa terima? Nah, perhatikan dalam ayat 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zamannya akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Jadi Yesus katakan kepada kita, kita bisa, kalau kita melepaskan diri kita daripada kekayaan dunia ini dengan apa yang dunia tawarkan kepada kita, kita bisa menerima 100 kali lipat. Jadi apa yang kita tinggalkan, itu kita bisa terima lebih lagi, ada kepuasan dalam hidup kita. Ada jaminan yang Tuhan berikan. Pasti Tuhan akan genapi semua janjinya kepada kita. Termasuk soal sakit penyakit. Jadi kalau saudara yang mengalami sakit penyakit, saudara harus berpikir, kalau saya hidup berkenan pada Tuhan, saya mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga, Tuhan yang akan tolong sakit penyakit kita kok. Tuhan yang akan berurusan dengan sakit penyakit. Makanya kalau kita punya sakit penyakit, kita berdoa gini, Tuhan, ku persembahkan tubuhku ini. Karena Engkau ada dalam aku. Tubuhku adalah bait-Mu. Aku persembahkan tubuhku. Jadi kalau kita sudah persembahkan tubuh kita ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Tuhan. Dan tanggung jawab kita adalah soal makan minumnya. Tapi seluruhnya itu tanggung jawab Tuhan. Dan Tuhan pelihara kita luar biasa, Bapak Ibu.
Makanya sakit penyakit, nggak usah dipusingkan dengan sakit penyakit. Tapi kita fokus, tubuh saya ini adalah bait Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Biarlah ini menjadi kemuliaan Tuhan. Kalaupun juga aku lagi dalam kelemahan tubuh, aku tahu kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kelemahan tubuhku ini. Bapak Ibu, mari kita melihat, kita bisa menerima 100 kali lipat loh pada masa kini. Kita bisa dapatkan sesuatu, ada kepuasan karena Tuhan yang janjikan, Tuhan juga yang akan menggenapi janjinya itu kepada kita. Tuhan juga akan menggenapi dalam hidup saudara satu persatu. Apa yang saudara butuhkan? Kalau saudara betul-betul mencintai Tuhan lebih dari apapun, saudara bisa berani meninggalkan segala sesuatu yang saudara punya, tapi untuk Tuhan, karena Tuhan, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Akan banyak keluarga-keluarga baru. Akan banyak keluarga-keluarga baru. Akan banyak orang-orang yang betul-betul lebih mengasihi saudara. Saya ingat ada satu ilustrasi. Seorang muda yang lebih kaya, dia punya tetangga di sebelah itu orang yang lebih miskin, seorang ibu janda dengan seorang anak. Jadi waktu dia ada dalam rumah, tiba-tiba rumahnya mati lampu. Dan waktu mati lampu, dia pakai handphone, dia cari lilin, sambil cari lilin, tiba-tiba ada ketuk pintu. Ada yang ketuk pintu, anak yang tangga sebelah. Om punya lilin nggak? Si anak muda ini pikir, kalau gue bilang punya lilin nanti dia minta ini. Si anak muda ini bilang, nggak ada. Kalau gitu nih om, saya bawa dua lilin untuk om. Saudara bisa bayangkan, mana yang lebih kaya? Orang muda itu, yang memang penampilannya kaya, punya duit, atau anak yang disuruh ibunya bawa lilin untuk kasih orang muda ini. Seringkali kita merasa kita lebih terikat dengan harta dunia daripada kita berani membagi pada orang lain. Mari kita percaya bahwa Tuhan pelihara hidup kita. Kita akan menerima 100 kali lipat kok. Kalau kita buat baik pada orang lain, kita tidak akan kekurangan. Kalau kita menolong orang lain, kita tidak akan kekurangan. Kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Hidup kita akan dipelihara. Dan biarlah Tuhan punya hutang terhadap kita. Kalau kita menolong orang lain. Makanya kalau kita selalu menolong orang lain, kita tidak terikat dengan harta dunia ini, kekayaan kita. Kita betul-betul mau mencintai Tuhan lebih daripada apa yang kita miliki. Tuhan akan berkati kita lebih lagi, saudara. Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Karena kekayaan itu disuruh Tuhan untuk mengejar kita kok sebenarnya. Makanya kita bisa lebih kaya saat ini dan yang akan datang kalau kita betul-betul tidak terikat dengan harta dunia yang menipu itu. Dan kita mau berjalan di atas kemustahilan tiap-tiap hari. Sehingga kita bisa merasakan berkat kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita pada masa kini dan masa yang akan datang. Amin.